Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semangat belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar mengukur panjang, berat, dan debit. Simak cerita Kak Hilya dan Aji berikut ya. Aji sedang mengukur panjang papan tulis dengan membentangkan kedua tangannya. Kak Hilya, papan tulis ini panjangnya 2 kali bentangan tanganku. Wah, keren Aji. Itu namanya kita menggunakan satuan tidak baku. Tidak baku? Maksudnya apa, Kak? Satuan tidak baku itu satuan yang tidak seragam atau tidak disepakati bersama. Contohnya beda-beda, tergantung siapa yang mengukurnya. Adapun contoh satuan tidak baku untuk panjang, ada jengkal tangan, depa atau bentangan kedua tangan, langkah kaki, korek api, buku, pensil, dan banyak lagi. Tapi kalau kamu mengukur papan tulis dengan bentangan tangan dan aku menggunakan bentangan tanganku, hasilnya bisa berbeda. Iya ya, tanganku lebih pendek dari kakak. Nah, supaya hasilnya pasti dan bisa dimengerti semua orang, kita menggunakan satuan baku. Adapun satuan baku untuk panjang, yang pertama ada milimeter. Milimeter digunakan untuk benda sangat kecil seperti biji. Yang kedua ada sentimeter. Sentimeter untuk benda kecil seperti pensil. Yang ketiga ada meter. Meter untuk benda sedang seperti papan tulis atau tinggi badan. Yang keempat ada kilometer. Kilometer digunakan untuk satuan jarak jauh seperti jalan dari rumah ke sekolah. Alat ukur panjang diantaranya ada penggaris, meteran pita, meteran gulung, dan roll meter. Aji memegang semangka dan apel. Kak, aku angkat semangka dan apel. Yang ini lebih berat, tapi aku nggak tahu berat pastinya. Kamu menggunakan perkiraan dengan tangan, itu juga satuan tidak baku loh. Contoh satuan tidak baku untuk berat ada sekepal, sekarung, seikat, seember, berat seperti batu, dan banyak lagi. Tapi itu nggak pasti. Nah, untuk hasil yang akurat, kita menggunakan satuan baku. Satuan baku untuk berat, ada gram untuk benda ringan seperti permen, ada kilogram untuk benda sedang seperti tas sekolah, dan ada ton untuk benda berat seperti mobil atau truk. Adapun alat untuk mengukur berat, yang pertama ada timbangan digital, yang kedua timbangan dapur, yang ketiga timbangan duduk, dan yang keempat timbangan gantung. Aji meletakkan ember di bawah keran air. Kalau air keran mengisi ember selama 1 menit, berapa banyak airnya ya? Itu yang kita sebut debit air Aji. Debit adalah banyaknya air yang mengalir dalam waktu tertentu. Adapun contoh satuan tidak baku untuk debit, ada seember per menit, sekendi per menit, segalon per menit, segayung per 10 detik. Tapi untuk hasil pasti, kita menggunakan satuan baku. Satuan baku untuk debit ada liter per detik, liter per menit, meter kubik per detik untuk skala besar seperti sungai. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang debit air. Debit air adalah seberapa banyak air yang mengalir dalam waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam liter per menit. Kak Hilya menyiapkan galon air yang dilubangi di bagian bawah dan meletakkan ember di bawahnya untuk menampung air. Kak, Aji pegang stopwatch-nya ya? Boleh. Saat air mulai mengalir ke ember, kamu tekan tombolnya ya. Aji menekan stopwatch saat air mulai mengalir. Setelah 1 menit, Aji menghentikan stopwatch. Ember menunjukkan air yang terkumpul sebanyak 3 liter. Sekarang kita hitung debit airnya menggunakan rumus ini ya. Debit sama dengan volume air dibagi waktu. Debit sama dengan 3 liter dibagi 1 menit. Hasilnya debit sama dengan
3 liter per menit. Berarti setiap menit air yang keluar 3 liter ya, Kak? Yap, betul sekali. Itu artinya air mengalir pelan. Kalau Aji mau lebih deras, lubangnya bisa lebih besar. Kalau air yang keluar 4 liter dalam 2 menit, berarti debitnya 2 liter per menit ya, Kak? Tepat sekali. Aji pintar. Berarti makin banyak air dalam waktu yang sama, debitnya makin besar ya? Betul. Atau kalau waktunya lebih lama, tapi airnya sedikit, debitnya jadi kecil. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye!